Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Padepokan Sang Yang Ageng. Semoga para sahabat semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemurahan rezeki. Amin amin ya Amin ya rabbal Allah ya Rabbal alamin. alamin. Masih ditemani mediator saya. Mungkin udah kenal ya para sahabat. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Nih kita banyak urusan kan nggak pernah ketemu ya. Iya, udah lama ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, bikin apa nih Kang? Kayaknya yang lagi rame ini banjir Jakarta ini. Banjir Jakarta ya? Iya, Jakarta kan air drop lah, air naik ke darat gitu. Jadi kenapa bisa banyak begitu, banjirnya bisa luas? Kita pengen tahu juga kenapa bisa seperti itu gitu loh. Iya Kang. Kita cari dari sisi koib ya. Iya. Baiklah para sahabat, jangan kemana-mana ya, tetap saksikan terus di channel Padepokan Sang Yang Ageng. Selamat malam, Sampurasun. Malam. Ini bang siapa ya? Jin. Jin ya. Ya. Coba duduknya yang bener ya. Santai ya, santai. Ini mau ngobrol-ngobrol doang nih. Ada apa? Enggak mau ngobrol doang. Kamu asalnya dari mana? Sisir. Pesisir. Tugas kamu apa di situ? Menjaga Jaga apa? wilayah. Wilayah? Ya. Di laut apa di tengah-tengah kota Jakarta? Di pesisirnya. Oh, Tepi laut. tepi laut. Ya. Kalau di kota Jakartanya ada nggak sih? Ada. Ada. Kamu sama yang itu buatan mana? Buat saya. Oh, buat kamu ya? Udah lama tinggal di situ? Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun. Saya manggilnya apa nih? Apa aja boleh. Abah. Kamu bentuknya apa sih? Bah? Bentuknya seperti ikan. Ikan. Seperti naga. Oh. Jadi terima kasih ya udah hadir di sini ya Mbak ya. Mbak ya. Udah hadir di sini luangin waktu. Selain tugasnya menjaga ini Mbak apa? Cuman menjaga. Menjaga. Kamu rajanya di situ? Bukan. Panglima. Prajurit. Prajurit. Kamu mengetahui kondisi Jakarta? Ya. Saat ini? Iya. Jadi gini ya Pak. Ini kan kota Jakarta banyak banjirop. Banjirropnya tuh meluas kemana-mana ya. Iya. Menurut pandangan Abah bagaimana nih? Sebagai penjaga pesisir. Wajar saja. Air banyak masuk ke daratan. Sebagai peringatan manusia-manusianya di wilayah itu. Peringatan apa Mbak? Untuk sadar diri, menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.
supaya bersih, tidak mengotorinya. Ini baru peringatan kecil saja. Emang ada yang besar? Akan ada yang lebih besar lagi kalau peringatan ini tidak dihiraukan. Apa tuh? Apa? Yaitu menjaga lingkungan. Enggak, peringatan besarnya Ada gelombang yang lebih besar lagi. gelombang. Iya, Gelombang apa tuh? gelombang dari lautan. Dari lautan. Hmm, Kalau bahasa manusia itu megatrust. apa itu megatrust? Megatrust tuh gelombang besar. Jadi semacam kalau di bahasa manusia tuh tsunami. Apapun sebutannya itu. Yang saya tahu gelombang air laut bertubi-tubi masuk ke daratan. Diawali dengan getaran bumi yang sangat dahsyat. Getaran di bawah laut. Di mana? Di sepanjang garis samudra. Itu gelombangnya berapa meter, Mbak? Sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Hmm. Kira-kira nih, kapan terjadinya itu? Kalau peringatan kecil ini tidak dihiraukan, akan semakin cepat terjadi. Menurut manusia kan, ilmu pengetahuan itu ya secara hitung-hitungan manusia itu kota Jakarta bisa tenggelam, Bah. Menurut pandangan apa gimana? Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa tuh? Sekarang juga sebenarnya harusnya sudah tenggelam. Karena lautannya lebih tinggi dari daratannya. Kenapa bisa begitu? Ya, tanahnya semakin lama semakin turun. Dulu kota Jakarta itu zaman dahulu ya, itu apa sih, Mbak, dulunya itu? Tanah itu? Banyak airnya. Banyak air. Ya. Maksudnya? Banyak sungai. Banyak rawa-rawa. Banyak rawa-rawa ya. Iya. Dulunya banyak kerajaan nggak di situ? Kerajaan manusia? Tidak ada. Nggak ada. Itu prediksi menurut Mbak ya, ambles tanah itu tenggelamnya itu lama apa berapa tahun lagi? Sedikit. Ya. Setiap hari ada pergerakan turun sedikit ya. Iya. Itu tanah bisa ditahan nggak kalau misalkan dibangun di bawahnya itu kota Jakarta penahan biar nggak ambles tuh, misalnya digali lagi dalamnya. Akan lebih parah. Lebih parah. Itu dampak dari tanah yang menurun itu sampai mana, Bah? Seluas kota
seluas kota. Iya, Ke daerah yang lain nggak, tetangga dari kota Jakarta? bisa kena imbasnya. Misalkan laut utara ke arah Banten. Itu udah wilayah masing-masing. Sudah ada petugasnya masing-masing. Menurut ilmu pengetahuan manusia ya, penurunan tanah itu ya, kota Jakarta dari udah kurangnya air dalam tanah, itu bagaimana menurut Mbak pandangan goibnya? Tidak seperti itu. Gimana pandangannya? Karena sudah banyak pembangunan. Gedung-gedung tinggi yang bebannya sangat berat. Itu yang membuat tanah semakin turun. Tapi kan tanah itu dalamnya lapisannya itu banyak lapisan-lapisan, memang nggak bisa menahan beban bangunan. Semakin lama semakin berat. Lapisannya semakin tidak kuat menahan beban itu. Jadi gitu lapisannya. Ya, Itu kan maksudnya air laut bakal ada gelombang tuh ya. Kalau dindingnya itu ada dinding pembatas tuh ya, yang udah dibangun. Kalau ditinggiin lagi bisa nggak tuh, Mbak? Menahan, mau setinggi apa? misalkan tingginya 2 meter gitu, bisa menahan air gelombang. Kayak di negara luar tuh bisa menahan. Gelombangnya lebih tinggi lagi dari itu. Berapapun dinding yang dibangun tidak akan sanggup menahannya. Kayak negara Belanda kan Karena sudah sangat kotor tempat itu. sangat kotor ya. Iya, Apa hubungannya dengan manusia-manusianya? semuanya lingkungannya kotor, manusianya kotor, dari tingkah lakunya kotor, pejabat-pejabatnya kotor. Kok tahu pejabat sih, Mbak? Iya, Tahu dari mana? saya kan prajurit. Prajurit. Emang suka ngeliat gitu keliling-keliling. Sama aja duniamu dengan dunia saya. Sama-sama ada pemimpinnya. Dan disebut pejabat. Oh, pengaruh ya. Jadi alam itu murka gitu. Akan dibersihkan semuanya. Ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan nih? Tidak ada. Nggak ada. Cukup waspada dengan peringatan kecil ini. Waspadanya bagaimana? Maksudnya Ya harus bisa membaca sendiri. Kenapa ini terjadi? Yang dulunya tidak pernah air masuk, sekarang bisa masuk. ya udah, terima kasih ya, Mbak. Ya, Udah hadir di sini ya. hmm, Silakan kembali ke asalnya ya. ya. Demikian tadi para sahabat semua hasil medium sasinya ya, bahwa kita bisa beri kesimpulan dari pengakuan dari Bang Sohib yang tadi,
kita harus bisa menjaga alam, menjaga lingkungan, dan kita harus menjaga perilaku kita ya. Kita perlu juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perlu digarisbawahi para sahabat semua bahwa konten ini berdialog dengan bahasa goib, jangan sepenuhnya dipercaya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positif dan hikmahnya untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah nonton channel Padepokan Sang Yang Ageng. Dukung terus agar kami bisa membuat konten-konten yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.